Flowers, kembali lagi di Belajar Adult bersama saya Julan. Oke, di video kali ini, jadi yang video kemarin itu kita main-main ya ke toko Passione Yarn Store. Nah, di sini saya mau review nih salah satu benang hand dyed dari Passione Yarn Store. Seperti apa? Ikuti terus sampai habis ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi seperti yang udah tadi saya bahas ya, ini adalah salah satu benang hand dyed nih dari Passione Yarn Store. Nah, kelihatan banget ya, ini benangnya tuh lucu banget. Ini adalah warna Timeless Rose. Ini merupakan benang sock yarn, jadi benang untuk kaos kaki nih teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman itu banyak bertanya ya, kira-kira kalau benang kaos kaki itu idealnya menggunakan benang apa sih? Nah, biasanya benang-benang kaos kaki itu adalah benang-benang khusus nih teman-teman, yang biasanya komposisinya itu harus ada nilonnya supaya itu kaos kakinya itu lebih awet dan lebih bisa stretch juga nih teman-teman, jadi nyaman gitu untuk dipakai. Nah, benang hand dyed dari Passione Yarn Store ini ada labelnya nih teman-teman. Ini udah saya bagi dua nih karena saya mau bikin kaos kaki gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat labelnya, ini adalah sock yarn, namanya itu Timeless Rose. Kemudian untuk komposisinya itu adalah 85% superwash extra fine merino wool. Kemudian 15%-nya itu adalah nilon. Untuk gramnya atau packagingnya itu adalah 100 gram kurang lebih 400 meter. Jadi untuk dijualnya kemasannya itu adalah kemasan skin ya teman-teman. Tetapi di sini saya udah menggulungnya dan membagi dua karena saya mau bikin sepasang kaos kaki gitu. Untuk ukuran knitting needle-nya ini menggunakan ukuran 2,25 mili sampai dengan 3,5 mili. Jadi kalau ukuran US-nya itu sekitar nomor 1 sampai nomor 3. Nah, sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Jadi, benang hand dyed ini motifnya tuh unik banget ya teman-teman. Kalau di sini ini kan warna utamanya ini adalah seperti dusty pink gitu ya. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini ada pointednya, ini ada bercak-bercaknya, ini adalah warna biru, kemudian ada orange, ada sedikit hijau, dan ada sedikit kuning. Jadi ini lucu banget ya teman-teman. Kalau kita lihat tekstur benangnya seperti ini teman-teman, ini pilinannya itu benar-benar twist seperti biasanya ya teman-teman. Dan kalau ini terlihat itu sedikit agak berbulu nih teman-teman, karena ini merupakan komposisinya kan ada woolnya gitu ya. Dan uniknya kalau ada campuran nilon itu biasanya agak stretch nih teman-teman, jadi seperti bouncy gitu. Dan benang ini tuh biasanya awet banget, jadi kalau misalnya dipakai untuk kaos kaki itu nggak licin dan nyaman banget ketika dipakai. Nah, untuk kaos kaki sendiri itu sebenarnya tidak memerlukan banyak ya teman-teman, terutama kalau misalnya teman-teman menggunakan teknik knitting, itu biasanya benang 100 gram itu ya, kurang lebih 400 meter itu udah jadi sepasang kaos kaki. Mungkin kalau misalnya ukurannya lebih kecil lagi, untuk anak-anak itu bisa jadi 2 pasang seperti itu. Jadi kalau misalnya mau bikin kaos kaki, ini adalah salah satu project yang menarik untuk teman-teman coba. Nah, benang ini kalau kita twist balik seperti ini, dia nggak gampang untuk breakout atau split ya teman-teman. Biasanya kalau teman-teman mungkin mau coba bikin kaos kaki dengan menggunakan crochet, itu juga bisa nih teman-teman. Tetapi idealnya kalau misalnya kita membuat kaos kaki, itu memang seringnya adalah menggunakan knitting, karena memang lebih stretch aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau coba menggunakan crochet, itu juga bisa, hasilnya juga pasti akan cantik banget. Nah, sekarang saya mau coba lihatin ke teman-teman nih hasilnya. Jadi kemarin saya udah nyobain nih bikin swatches-nya ya, ala-ala swatches-nya gitu. Ini adalah project kaos kaki saya. Jadi kelihatan ya teman-teman, di sini tuh warnanya cantik banget. Dia ada titik-titiknya seperti ini dan tersebar. Jadi kalau misalnya ini jadi kaos kaki sepasang gitu ya, pasti motifnya tuh pasti akan berbeda nih satu dengan yang lainnya. Nah, itu akan menambah keunikan dari kaos kaki yang menggunakan benang hand dyed. Dan tekstur dari benang hand dyed ini, sock yarn ini, itu benar-benar lembut banget nih teman-teman. Jadi udah kebayang ya, ini kalau misalnya menggunakan kaos kaki ini tuh rasanya benar-benar enak banget dan lembut gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membuat kaos kaki untuk udara dingin, ini juga salah satu benang yang saya rekomendasikan nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke Passione Yarn Store, itu warnanya tuh banyak banget dan itu lucu-lucu banget. Teman-teman bisa langsung cek aja.
Nah, kalau teman-teman nih dirasa kalau misalnya menggunakan nilon apa emang nyaman gitu ya untuk kaos kaki, teman-teman bisa menggantinya dengan benang-benang yang berbahan dasar itu katun atau wool. Tetapi jika teman-teman menggunakan wool di Indonesia, itu kan bahannya tuh tebel banget ya. Pasti itu tidaklah nyaman kalau misalnya 100% gitu. Nah, bisa menggantinya dengan katun. Tetapi biasanya kalau kaos kaki dari katun itu makin lama itu akan jadi licin gitu ya teman-teman. Nah, itu juga harus diperhatikan. Benang Sokyan ini juga bisa untuk baby loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin kaos kaki untuk bayi dan anak-anak, ini juga salah satu benang yang saya rekomendasikan nih. Teman-teman harus cek ya, karena benang itu lembut banget, fluffy banget, dan nyaman banget ketika dirajutnya. Warnanya juga cantik-cantik. Overall, benang Sokyan dari Passione Yarn Store ini itu benar-benar cantik banget dan sangat recommended sesuai dengan namanya ya teman-teman. Jadi ini adalah benang yang cocok untuk kaos kaki. Kira-kira kalau misalnya diganti untuk bikin project-project lain, apakah bisa? Sebenarnya bisa-bisa aja nih teman-teman, karena basically bahan benangnya ini tuh nyaman banget kok dipakai. Jadi teman-teman bisa menggunakan misalnya mau bikin topi atau mau bikin baju gitu masih bisa nih teman-teman. Tetapi untuk ukurannya, karena dia udah di setting benang hand dyed ini hanya ada 100 gram, jadi memang cocoknya itu pasnya membuat kaos kaki. Kadangkala kita membutuhkan benang yang sangat spesifik ya teman-teman untuk per projectnya itu. Nah, ini adalah salah satu benang yang sangat spesifik untuk kaos kaki. Jadi teman-teman harus cobain ya. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang sock yarn dari Passione Yarn Store. Semoga ini membantu teman-teman semua. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!